Selamat pagi pemirsa Guntur Media dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Pagi ini kita ketemuan di Obrolan Pagi untuk edisi Jumat 5 Maret 2021. Topik yang akan kita angkat adalah mengenai membangun mental jawara menembak, di mana menembak merupakan salah satu cabang olahraga terukur yang memerlukan konsentrasi yang tinggi untuk bisa meraih prestasi. Namun demikian, fisik tidak boleh diabaikan. Sebuah kebanggaan saat ini salah seorang atlet dari Buleleng atas nama Safitri mengikuti pelantas SEA Games di Jakarta. Lalu bagaimana kira-kira Perbakin Buleleng membangun mental jawara menembak untuk para atletnya? Untuk itu di Studio Gempol 38 pagi ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang akan Tias ajak untuk ngobrol. Yang pertama ada Ketua Harian dari Pengkap Perbakin Buleleng, Bapak Ketut Wiratjana SE. Selamat pagi, Pak Ketut. Selamat pagi, salam olahraga. Ya. Oke, nampaknya udah semangat sekali ya Pak Ketut ya. Lalu di sebelahnya sudah ada sekretaris dari Pengkap Perbakin Buleleng, Bapak Ketut Budiade. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa. Iya, kabar sehat? Sehat. Iya, dua ketut ini ya. Oke, kalau ngomongin soal membangun mental jawara menembak, Tias mau ke Pak Ketua Harian dulu ya. Bagaimana nih Perbakin Buleleng melaksanakan latihan selama pandemi ini, Pak? Baik, selamat pagi pemirsa semuanya. Mbak Tias, terima kasih undangannya dalam wawancara tentunya, ngobrol bagaimana membangun jawara untuk khususnya cabang menembak. Nah, dapat diketahui bahwa sebetulnya olahraga menembak itu yaitu membangun disiplin fisik yang tidak hanya sebagai sehat, tapi juga menyenangkan. Itu kuncinya. Jadi untuk penembak ataupun atlet penembak Perbakin khususnya di Buleleng, dia bukan hanya membangun fisiknya aja, tapi ini adalah olahraga yang menyenangkan. Gitu, seperti ya. Jadi olahraga menembak memiliki banyak manfaatnya. Di dalam manfaat kesehatan baik secara fisik maupun mental. Olahraga menembak dapat membantu membangun disiplin fisik yang tadi saya sampaikan, tidak hanya sehat tapi sangat menyenangkan. Apa alasannya saya katakan demikian? Yang pertama yaitu bisa untuk membakar kalori. Yang kedua kekuatan lengan. Karena ini selalu dilatih untuk mempergunakan tangan ataupun lengan kita. Yang ketiga, masalah penglihatan. Jadi mata fokus di sasaran, apalagi kalau memang si atlet ini kalau bisa bergerak dengan memakai lengan atau tangan sambil melihat ke sana sini ke sasaran. Itu lebih sangat menyehatkan sekali. Yang keempat, meningkatkan disiplin mental tentunya. Karena di sini satu hal yang memang sangat diperlukan adalah mental kita sehat. Nah, kalau mental kita sehat, tentu sesuai dengan apa yang sering kita dengar, yaitu mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat, tentu di dalam badan yang sehat tentu ada jiwa yang sehat. Itu mental tentunya. Yang kelima adalah keberanian dan keyakinan. Nah, di sini Mbak Tias, bahwa sebagai calon atlet atau penembak itu harus memang mempunyai keberanian. Artinya apa? Jadi kami memang sekarang mencari bibit-bibit atlet penembak, yaitu dari anak-anak pelajar. Jadi sebelumnya memang dia takut melihat senjata aja takut. Nah, akhirnya kami dengan teman-teman pengurus menggembleng bahwa kalau memang benar-benar memanfaatkan senjata dengan baik itu aman dan akan mengakibatkan bahwa ini menjadi mental kita menjadi sehat, fisik kita menjadi baik, bahkan pikiran kita fokus untuk ke sasaran. Iya, karena memang memerlukan konsentrasi yang tinggi. Betul, juga. Betul, Matias. Oke, jadi itu ya, jadi olahraga menembak nggak sekedar cuman nodongin senjata gitu doang ya Pak ya? Enggak. Ini juga memang harus perlu sehat ya, jadi perlu
warming up, perlu memang latihan fisik, sehingga dia akan mempunyai jiwa atau mental yang sehat juga. Oke, gitu. Nah, lalu mental jawara ini kan harus ditanamkan sejak dini kepada para atlet. Bagaimana cara Perbakin untuk menumbuhkan iklim jawara di seputaran atletnya? Gini, tadi udah saya sampaikan, kalau memang khususnya atlet penembak ya, atau apapun gitu, kalau memang kita sering-sering berlatih, ataupun teman-teman pelajar juga ya, mahasiswa, kalau sering-sering belajar, pasti nanti kalau ketemu ujian itu sudah nggak ada masalah lagi. Nah, begitupun dari para petembak kita, para atlet, kalau memang dia sering latihan, nah dia pasti waktu dia pertandingan tidak kaget lagi. Dia akan selalu memenuhi sasaran, fokus untuk melakukan penembakan. Artinya begini, kalau memang kita sering-sering latihan, gitu ya, ini tentunya nanti kaitannya ke sarana prasarana. Ya. Nah, sarana prasarana itu memang harus paling tidak jangkauannya nggak terlalu jauh. Jadi dekat dengan lokasi daripada para atlet ini. Nah, artinya apa? Kemarin mungkin sempat kita evaluasi, karena saya ini sudah lama sih ya menjadi pengurus Perbakin dengan Pak Ketut Budiado, udah lama. Nah, kita evaluasi. Dulu kenapa kita sedikit kalah gitu ya, maksudnya sedikit setiap ada kejuaraan kita selalu ketinggalan. Ketinggalan. Nah, ternyata setelah saya evaluasi, waktu itu memang kami dikasih lapangan di Girimas. Girimas jauh ya dari sini. Yeah. Sedangkan teman-teman yang kami rekrut, yaitu para penembak, itu dari pelajar-pelajar. Nah, sehingga pada saat di sana memang kami agak kendor lah ya, pada setiap popot ada kendor. Nah, sehingga nggak tahu, ini bukan alasan gitu ya. Jadi sehingga pada saat lapangan tembak itu diambil alih oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sebagai rumah sakit, sehingga kami tetap menanamkan bahwa kepada atlet kami, bahwa kalau kita mau sukses, stop apa yang dimaksud dengan 3M. Saya bilang begitu. Saya sudah bingung saat itu waktu diambil oleh pemerintah daerah sebagai rumah sakit. Sehingga teman-teman kami, pengurus atlet, kami kumpulkan, Anda kalau mau menjadi orang sukses, stop 3M. Oke. M yang pertama saya bilang, stop mencari-cari alasan. Oke. M yang kedua, stop menyalahkan orang lain. Nah, yang M yang ketiga adalah stop merasa diri paling udah pinter gitu ya, paling hebat. Nah, sehingga Anda diambil lapangan, jangan cari-cari alasan Anda tidak juara karena tidak ada lapangan. Saya bilang, menyalahkan orang lain, jangan disalahkan lah. Pemerintah daerah itu ambil karena ada keperluan yang lebih baik. Nanti kita, mudah-mudahan tentunya kita harapkan ada pengganti lapangan itu. Terus, yang sudah senior, nggak usah merasa paling hebat. Nah, itulah kunci atau kiat sukses daripada Perbakin. Sehingga pada saat lapangan diambil, kami kebetulan ada tanah sedikit di depan rumah kami, gitu, di depan rumah kami. Nah, itu kami coba untuk menjadikan lapangan tembak untuk anak-anak. Sehingga pada saat ada di kota, gitu, nggak tahu teman-teman atlet tambah rajin untuk latihan. Setiap hari ada yang latihan, didukung oleh orang tua mereka karena dekat. Ya, diantar. Sehingga pada saat Poprov kemarin itu mungkin masyarakat Buleleng udah tahu bahwa Perbakin memperoleh emas terbanyak di antara pengkap-pengkap yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, ini. Nah, untuk itu kami sangat mengharapkan tentunya kepada pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati lah, untuk memberikan fasilitas sarana. Jangan berpikir harus keluar. Nah, kami harapkan dengan evaluasi kemarin, kalau ada memang di tengah kota. Iya, kota. Karena kami mulai merekrut teman-teman atlet yang pelajar-pelajar ini, Mbak. Nah, itu. Oke, jadi biar mudah lah akumulasinya. Iya, lebih mudah. Itu memang setelah kami evaluasi, buktinya seperti itu. Nah, ini bukan alasan lagi. Jadi memang teman-teman, nah sampai sekarang, kebetulan tanah kami itu kami pergunakan sih, udah
2 tahun ya dipakai, kami pergunakan, sehingga kami sekarang tidak ada lapangan lagi nih. Nah, kami sudah mohon kepada pemerintah daerah, kelihatannya mudah-mudahan itu sudah diizinkan untuk di Jalan Teratai. Lokasinya bagus, cuman memang luasnya juga belum representatif, jadi belum memenuhi target lah. Tapi untuk menanggulangi latihan-latihan kami yang akan kami adakan Porprov 2022, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Cuman ini harus memang sangat-sangat segera, karena lapangan di rumah kami itu sudah dibangun, sehingga ini memang perlu waktu yang sangat segera gitu Mbak Tias. Iya. Nah ini sehingga kami akan kembali seperti tadi saya sampaikan, bagaimana menggembleng mental juara untuk atlet Perbakin Buleleng. Oke, ternyata punya 3M juga ya Perbakin. Ya tadi Tias pikir harus melupakan 3M. Aduh, jangan-jangan 3M protokol kesehatan, ternyata 3M yang berbeda ya. Ini yang kami tanamkan. Stop menyalahkan orang lain. Jadi tidak ada saya tidak juara, tidak bisa latihan, terus nyalah-nyalahkan, terus cari-cari alasan. Nah itu, cuman apapun yang kami lakukan tentu memang perlu untuk olahraga ini perlu sarana dan prasarana lah yang mendukung. Bagus, Oke, nah tadi juga sempat disinggung bahwa saat ini Pemkab Buleleng sudah menyediakan lahan yang dibilang di Jalan Teratai. Itu gimana ceritanya kok Pak? Akhirnya bisa disediakan? Nggak gini, kemarin karena kami sudah merasa kewalahan, merasa sudah tidak enak lagi, yang selama ini semua pakai fasilitas pribadi boleh dikatakan gitu. Padahal ini kan untuk kepentingan olahraga. Nah, sebetulnya kalau memang tanah kami yang di LC itu kemarin di LC itu tidak dipergunakan, tapi bagaimanapun juga kami juga sangat mengharapkan untuk dipergunakan untuk pribadi, sehingga lapangan tidak ada. Nah, dengan keadaan terpaksa kami memberanikan diri untuk ke Pemda, mohon melalui KONI, mohon kami sediakan, kami sudah kewalahan ini, kemana saya cari tanah untuk latihan. Itu sih. Nah, akhirnya didesak dengan teman-teman pengurus, kami menghadap ke Kaset daerah. Kemana itu? Kaset. Kaset daerah ya, gini-gini menanyakan, sehingga ada memang tanah 15 are. Cuman daripada tidak ada gitu ya, kami manfaatkan untuk sementara. Kalau memang itu bisa segera dibangun oleh pemerintah daerah, kami bisa untuk mempergunakan latihan untuk teman-teman atlet penembak kami. Iya, gitu. Karena olahraga menembak nggak boleh dilakukan di sembarang tempat kan? Ada tempatnya safety, terus kita bisa kontrol. Iya, gitu. Tidak terlalu dekat juga dengan lingkungan masyarakat. Maksudnya nggak ada orang yang bisa ngelihat dalam jarak dekat gitu ya Pak ya, nggak boleh sembarangan. Tapi kalaupun ada, seperti di Jakarta itu, memang perlu ada safety-nya sih ya. Jadi ada indoor itu memang perlu biaya sih semua. Tapi nggak apa-apa walaupun dalam kota. Tapi kalau memang itu dibikin safety yang baik seperti Jakarta, saya kira nggak masalah gitu. Tempatnya tertutup lah gitu ya, nggak sembarang orang bisa masuk ke sana gitu. Nah, tapi dalam kondisi seperti sekarang Pak, pandemi itu kan banyak beberapa cabang olahraga yang dibatasi nih Pak, nggak boleh latihan sebagai dan segalanya. Nah, untuk Perbakin sendiri bagaimana? Apakah tetap rutin melaksanakan latihan untuk para atletnya? Tetap, cuman tetap harus mengikuti protokol kesehatan Mbak ya. Jadi tetap memang jaga jarak, terus pakai masker, cuci tangan, itu tetaplah dites semua masuk ke. Nah, sekarang kebetulan memang lapangan sudah sama sekali belum ada nih. Sehingga teman-teman kami yang pengurus coba di rumah masing-masing lah. Kalau memang bisa ada sepi sedikit, mungkin akhirnya ada di rumah teman ada 2 orang yang latihan di sana, sehingga kami tidak fokus untuk mengumpulin karena kan sekarang rumah masing-masing teman kan tidak begitu lebar, jadi hanya bisa untuk 2 orang, 3 orang kumpul, terus lagi dibikin ini satu, bikin ya terpencar-pencar saat ini. Kami tidak pernah tidak latihan, selalu setiap jadwal yang dipakai latihan. Cuman tetap melihat
protokol kesehatan itu, Mbak. Oke, berarti tetap rutin ya mengadakan latihan. Apalagi Porprov memang sudah dekat 2022 ya. lagi. Iya, nggak berasa ini 2021 sudah masuk bulan Maret. Ini permasalahan itu. Mudah-mudahan kami minta doa restu kepada masyarakat Buleleng untuk bisa tetap mempertahankan emas yang kami peroleh pada tahun-tahun lalu itu gitu. Iya, semoga gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ketua Harian. Sekarang Tias mau beralih dulu ke Pak Ketut Budiade ya, biar diajak ngobrol juga ini Bapaknya. Oke, selaku sekretaris. Nah, kalau dari Bapak sendiri bagaimana cara untuk mengajak para atlet supaya tidak kendor nih dalam masa pandemi? Karena di waktu sebelumnya ada beberapa cabang olahraga yang Tias undang itu mereka bilang atletnya sempat kendor, sempat menurun semangatnya karena banyaknya larangan di tengah pandemi ini. Kalau untuk Bapak sendiri gimana caranya membangun? Ya, selamat pagi Mbak Tias, selamat pagi pendengar di rumah, sama teman-teman di sini. Jadi menyiasati untuk latihan-latihan kita tetap continue. Jadi latihannya kita ada per minggunya itu ada 3 kali. Jadi Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu 4 kali. Gitu. Jadi kita di menembak ini ada cabang-cabang yang nomor-nomor yang kita ikutin. Gitu. Jadi tidak harus kita main di satu tempat aja. Gitu. Jadi seperti tembak reaksi dia mempunyai tempat latihan yang spesial untuk tembak reaksi itu, yang di sana ada 2 gini, yang AA, IPSC dan IPSC. Yang IPSC itu senjata api, itu harus CT-nya memang harus kuat. Terus yang AA-nya ini kita pakai airsoft. Itu airsoft itu jadi untuk membiasakan bahwa nanti kita pegang senjata api di sanalah gininya. Itu aturan pertama. Terus di target ini ada 10 meter. 10 meter itu ada yang namanya air rifle hunting dan pompa dan sebagainya, dan ada pistol. Jadi di sana memerlukan lahan yang 10 meter. Gitu. Jadi nomor ini yang banyak digandrungi anak-anak pelajar gitu, karena satu murah, jadi peluru juga tidak mahal gitu. Jadi untuk ini, nah terus ada berburu juga baru kita meluluskan atlet kita yang akan mengikuti bidang berburu, yang ikut mengikuti sertifikasi yang bisa memegang nomor itu gitu. Jadi dia awalnya punya satu, namanya Pak Widi, beliau yang dapat emas kemarin di Porprov. Sekarang anak beliau itu diorbitkan juga untuk mengikuti gitu jejak bapaknya gitu. Kemarin disertifikasi. Jadi orang-orang yang bisa mengikuti bidang berburu yang kalibernya besar itu harus mempunyai sertifikasi seperti tembak reaksi juga begitu sama. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa. Gitu Mbak. Jadi dengan latihan-latihan itulah kita jadi berpencar begitu latihannya, karena sekarang juga daripada prasarana kita tidak memenuhi syarat. Itu mungkin sementara ini baru sebulan ya Dok ya. Sebulan ini kita vakum. Jadi di lapangan tembak, karena lapangan tembak kita sedang dibongkar. Terus kemana kita masih tetap menunggu. Tapi seperti Pak Ketua Harian katakan, kita berusaha akan membuat di tiap-tiap pengurus itu mungkin tiga ban atau apa yang bisa dimainkan di sana gitu. Agar proses latihan tetap berjalan gitu ya. Karena kalau nggak rajin dilatih takutnya nanti malah lupa. Memang vakum seperti Pak Ketua Harian bilang tadi, kita harus tetap berlatih biar bagaimanapun gitu keadaannya, latihan kita tetap jalan. Gitu. Jadi harus konsisten para atlet ini sendiri. Tadi kan disebutkan bahwa sekarang Perbakin ini menjaring banyak atlet-atlet dari pelajar gitu. Lalu apakah dari Perbakin sendiri kesulitan untuk mencari bibit-bibit baru nih untuk bergabung menjadi atlet Perbakin? Tapi kalau dibilang kesulitan sih tidak gitu. Tapi dalam artian begini, untuk sekarang animo pelajar-pelajar itu banyak. Dulu di SMK 3 di sini sampai dibikinkan lapangan tembak, jadi anak-anak yang kepingin ikut ekstra menembak gitu. Jadi mungkin dari itu awalnya sekali banyak atlet yang bermunculan dari sekolah-sekolah. Itu seperti kemarin juga yang sekarang mengikuti pelatnas di Jakarta yang namanya Sapitri, yang itu dipersiapkan untuk PON Papua. Nanti 2021 ini akan ada PON di Papua. Itu beliau akan ikut gitu. Sekarang masih di pelatnas di Jakarta.
Iya, oke. Nah, walaupun menembak ini memerlukan konsentrasi yang lebih, namun persoalan fisik kan emang nggak bisa diabaikan. Tadi juga sudah sempat disinggung. Bagaimana mengkombinasikan hal ini? Karena kan mungkin ada beberapa orang yang sulit konsentrasi gitu ya, tapi harus tetap dituntut, harus fisiknya harus oke nih. Gimana caranya perbaikin untuk latihan seperti itu, Pak? Begini, latihan menembak itu bukan sekedar menembak aja seperti Pak Ketua yang katakan. Itu jadi kita ada seperti stretchingnya itu, pemanasannya itu. Terus pemanasannya itu tidak boleh berat juga. Jadi kita seperti petinju gitu yang berat-berat gitu tidak boleh gitu, karena dia ringan-ringan aja panasnya gitu mungkin. Jadi kita ada di sana gininya untuk apa namanya, untuk fisik, terus ada untuk menembak. Jadi menembaknya tidak terus menembak aja gitu. Jadi ada di sana ada yang latihan kering namanya. Itu sekitar ngangkat senjata aja gitu. Nanti ada ya, nanti setelah mungkin hari keberapa dia baru main penuh gitu, main setengah dulu, main penuh gitu. Oke, berarti bertahap ya? Iya, bertahap. Jadi tidak langsung petembak itu turun langsung dikasih peluru, tidak. Yang ada salah tembak ya, gitu, yang bahaya gitu. Nah, kalau boleh tahu kriteria untuk bisa jadi atlet perbakin itu gimana sih, Pak? Kalau kriterianya yaitu penglihatan, Bu. Jelas itu penglihatan. Jadi fisiknya bagus. Nah, itu dah yang ya bisa apa namanya, orangnya tenang gitu, jadi tidak arogan, tidak apa namanya, temperamental gitu, karena di sana kan kita memerlukan unit yang berbahaya gitu. Jadi itu yang kita perlukan. Oke, harus sabar berarti ya. Sabar, menguasai diri. Oke, nah berarti kalau orang yang minus gitu kira-kira bisa nggak sih jadi atlet perbakin? Kalau minus mungkin bisa dia, tapi dia kan harus dia pakai kaca. Jadi kacanya itu mungkin orang di petembak itu semua juga pakai kaca, tapi yang satu kadang-kadang ditutup blank, itu yang satu dibuka gitu. Jadi penglihatan kita tidak boleh namanya apa namanya, ada yang terpejam salah satu mata. Jadi karena kita bermainnya itu sampai 1,5 jam. Gitu, jadi bisa sarap di sini kalau ini dipejamin terus, yang satu kebuka, dia tidak bisa kebuka lagi. Nanti terus ya matanya. Ya, makanya itu dua-dua harus kebuka matanya gitu. Harus sering-sering main mata ya. Ya, sering main mata. Aduh, yang suka merayu-merayu ya, ya. Cocok mungkin bisa gabung nanti ke perbakin. Nah, mungkin apakah ada upaya untuk menggandeng pihak ketiga seperti misalnya Undiksa atau mungkin sekolah-sekolah lain untuk mendapatkan bibit-bibit berbakat, Pak? Tetap kita ke sekolah-sekolah, kita tetap karena awalnya pembibitan ini kan dari sekolah, gitu, terus dari Undiksa, karena MOU KONI dengan Undiksa sudah bagus sekali. Apapun keperluan daripada pengcap-pengcap itu, selama Undiksa bisa bantu, mungkin akan dibantu. Iya, oke, berarti tetap kerjasama gitu ya. Kerjasama, ada rentang usia nggak sih Pak yang boleh masuk jadi atlet nembak ini? Kalau usia ya mungkin dari kelas 4 SD kita mengawali, terus sampai usia ya lanjut, di sana ada super senior namanya. Jadi kelas-kelasnya sudah ada. Jadi ya seperti petinju, jangan lawan kelas berat, yang kelas saya kayak yang baru gitu seperti ya. Saya nembak sih, saya pelatih juga, tapi nembaknya lawannya yang tua-tua juga gitu, sambil guyonan gitu. Jadi yang berprestasi kita utamakan. Nah tadi kan sempat dibilang nih kalau menembak itu ada berbagai cabang nomornya gitu. Berarti setiap atlet yang masuk itu bisa memegang nomor yang berbeda-beda kan, seperti itu Pak ya? Ditentukannya dari mana Pak? Begini, jadi kalau menentukan atlet untuk dia kan awalnya sekali semua atlet itu didasari dengan senapan angin. Ya, dari SD ini kan dia nggak mungkin langsung ambil pistol, karena pistol itu biarpun pistol angin berat juga. Itu jadi kita di sana dulu dia biar mengetahui bidik penjara namanya. Jadi dia belajar bidik penjara itu, terus narik trigger, terus posisi dia megang senjata, harus posisinya dia berdiri, nyamannya dia nembak, karena nembak lama. Itu siapa bilang menembak tidak keluar keringat? Karena olahraga menembak ini dia harus pakai, kalau yang memang bertanding benar nasional itu, PON itu juga dia sudah memakai yang untuk rifle tuh senjata panjang, dia harus pakai baju kulit itu. Jadi kulit kayak kuda gitu kan. Jadi semuanya, sepatunya dia astronot ini. Ya, enggak boleh kita pakai ya baju kayak sembarangan gini. Jadi itu bajunya dites juga. Jadi kalau bajunya kesesekan atau kendoran itu bisa enggak lolos gitu. Gitu. Sampai baju biar dia nembak bagus gitu. Kalau
jadi aksesori pakaiannya itu enggak gini, enggak memenuhi syarat, ya tidak bisa bermain gitu. Berarti senapan angin dulu senjata yang dia. Senapan angin dulu, baru dia naik ke, nanti baru kita klasifikasikan dia seneng enggak dia main pistol gitu, karena pistol itu kan kurang sekali peminatnya, karena berat dia. Ya kalau ini kepegang dua, terus ada yang tiarap, gaya-gayanya itu. Kalau pistol itu diam begini aja. Tapi sekarang ada tembak reaksi yang agak ini juga bagus itu. Udah mulai rame ya. Atlet yang di cabang mana mungkin ya? Maksudnya yang di nomor berapa yang sulit didapetin nih Pak? Sekarang kan saya kan ada nomor baru ini, karena ini dulu tidak diperdandingkan di Porprov, yaitu tembak reaksi dan tembak berburu. Itu tembak berburu. Tapi kemarin kita untung syukur juga dari berburu menyumbang emas. Itu padahal nomornya baru gitu. Jadi itu yang dua nomor ini, dua ini yang gini. Yang jadi, masih terus begini ya, dilatih ya. Yang ditarget ini kan di sana banyak begininya. Ya. Peminatnya gitu. Banyak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ketut Budiade, Pak Ketua Harian. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen kedua, dan untuk pemirsa yang mungkin ingin tanya-tanya gitu ya, mungkin terkait anaknya mungkin pengen gabung ke Perbakin, bisa banget ke 23455. Tapi kita break iklan sejenak karena ada beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.